Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, poliandri dalam perspektif Islam. Tadi ada satu jamaah yang sudah mengajukan pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab guru-guru kita. Yang pertama akan dijawab Habib Nabil dan juga nanti akan ditambah oleh Ustazah Qatrun Nada. Sedikit mereview bagaimana hukumnya ketika seorang istri yang ditinggal suami tanpa jelas kapan dan waktunya. Namun dia secara usia masih produktif nih Habib. Bagaimana ketika beliau harus menikah lagi? Apakah ini masuk dalam hukuman poliandri seperti apa? Fadal Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Izin Yai Khalil dan Ustazah Qatrun Nada. Jadi ibu yang bertanya dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih itu, dalam syariah itu wanita tidak serta-merta dianggap cerai kalau ditinggal oleh suami. Jadi cerai itu harus ada lafaz dari suami. Saya talak kamu, saya ceraikan kamu, kita berpisah, bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa dia adalah sudah mentalak istrinya, baru kemudian cerai. Nah, oleh sebab itu maka di dalam syariah walaupun misalnya setahun kalau suaminya tidak mengucapkan itu tidak jatuh talak. Tapi Islam juga memberikan jalan keluar bagi para wanita. Wanita di dalam Islam tidak boleh dizolimi. Pertama, suami yang meninggalkan tanpa alasan, apalagi tadi sampai lama begitu, itu dosa besar. Ya. Yang kedua, bahwa di dalam Islam diberikan kesempatan untuk namanya gugat cerai. Jadi jangan nyerain sendiri Bu, misalnya wah udah setahun enggak ini, nikah lagi aja kayak gitu. Nah itu enggak boleh ya, jadi kita datang ke pengadilan agama ya kemudian kita sampaikan kasusnya begini dan begini, maka kita minta namanya gugat cerai. Di dalam syariah itu gugat cerai bisa karena ditinggal tanpa alasan, bisa karena satu kekerasan yang dilakukan sehingga mencelakakan atau memandorotkan istri. Dan bisa sebab-sebab lain, nafkah yang tidak misalnya mencukupi sehingga istri nggak bisa hidup dengan layak begitu. Sementara suaminya misalnya uangnya banyak kemana-mana, itu boleh gugat cerai. Nah jadi caranya untuk yang kasus tadi ibu dan juga para pemirsa sekalian, jangan kita menceraikan sendiri karena nggak bisa. Jadi caranya adalah kita datang ke pengadilan. Ada juga terobosan di Indonesia, Yai Khalil ini tahu persis, ya jadi di Indonesia itu diadakan namanya sighat ta'liq. Walaupun enggak semua orang mau nerima itu, ya, tapi sighat ta'liq itu melindungi istri. Kalau 3 bulan berturut-turut, nah itu kan tidak memberi nafkah dan semua, jatuh talak 1, suaminya tanda tangan, berarti sah. Ya karena al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu tergantung syarat. Kalau dia sudah menyetujui itu, maka sah itu kalau 3 bulan aja tinggal. Tapi ada suami-suami yang nggak mau nanda tangan itu. Nggak ada ini dalam Islam. Saya nggak mau tanda tangan. Nah, itu adalah kebijakan dari pemerintah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habibana, mungkin akan ditambahkan oleh Ustazah Qatrun Nada. Silakan Ustazah. Masya Allah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rasanya nggak layak kalau saya menambahkan karena sudah begitu jelas yang disampaikan oleh guru kita Habibana Nabil Al-Musawwa. Ala kulli hal jamaah sekalian, untuk menghindari hal yang semacam itu, maka pertama niatkanlah baik kaum perempuan, kaum laki-laki, suami, istri, ibu, bapak, kalau sekiranya mau menikah, niatkanlah pernikahan itu untuk ibadah kepada Allah. Karena kalau niatnya untuk ibadah, maka seorang istri tidak akan mungkin menzolimi suaminya. Dan seorang suami kalau memang niat ibadah, pernikahan itu untuk ibadah, maka rasa-rasanya nggak akan pernah mau meninggalkan lama-lama istrinya tanpa ada kabar. Dan juga pasti tidak akan tega untuk meninggalkan istri tanpa ada informasi. Jadi ala kulli hal kita niatkan apa yang kita lakukan, khususnya pernikahan ini adalah untuk ibadah. Komunikasi dalam pernikahan itu sangat dianjurkan dan itu diantara salah satu jalan. Salah satu solusi untuk adanya prasangka-prasangka, praduga-praduga yang kadang-kadang suka kita nilai sendiri. Contoh, setahun misalnya
suami nggak ngabarin, istri udah berpikirnya macam-macam. Padahal mungkin di sana sinyalnya susah. Oleh karena itu, yuk kita niatkan semua sama-sama pernikahan untuk ibadah dan punya komitmen sama-sama bahwa insya Allah yang kita lakukan semuanya karena Allah, maka insya Allah akan jauh dari berbagai macam ujian dan ujian. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ternyata masih ada durasi yang cukup ini, kami akan persilakan nanti Kiai Haji Khalil Nafis yang akan menjawabnya. Baik, Amel silakan, sudah ada penanya.